Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadaniyah. Saya dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya mengenai pemasaran online. Yang pertama adalah latar belakang pemasaran online. Dalam menghadapi tantangan bisnis termasuk menghadapi customer, maka sebagai pelajar kita harus belajar dalam memasarkan suatu produk. Dalam tugas untuk memenuhi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini, kami melakukan sebuah usaha sederhana untuk mendapatkan pembelajaran menjadi seorang wirausahawan. Usaha yang kami jalankan merupakan sebuah usaha singkat yang mungkin bisa menjadi peluang di masa yang akan datang. Usaha yang kami jalankan adalah menjual makanan seperti corn dog, pisang celemot, dimsum, dan minuman Berry Fantastic. Untuk nama usahanya kami memberikan nama Startup Cafe, yaitu karena startup yang berarti memulai atau merintis suatu usaha yang baru dan memulainya dari nol. Selanjutnya adalah tujuan laporan. Tujuan usaha ini bukan hanya memenuhi syarat tugas saja, melainkan juga mencari penekanan kepada pengalaman sebuah proses wirausaha, karena melalui pemasaran dan penjualan ini kami dituntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Bagaimana cara menawarkan dengan baik dan sopan kepada konsumen agar membeli produk yang kita tawarkan dan memberi penjelasan serta pelayanan terbaik agar konsumen merasa puas. Kemudian waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kegiatan ini kami memulainya 2 kali, yaitu praktek pertama hari Rabu tanggal 20 September 2021 dan praktek kedua hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Selanjutnya adalah proses produksi. Dalam proses pembuatan beberapa macam makanan ini kami melakukannya pada pagi hari sebelum diantarkan kepada konsumen. Untuk bahan-bahannya kami membeli sehari sebelum melakukan penjualan. Selanjutnya adalah proses pemasaran dan hambatan. Proses pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara mempromosikan dan memasarkan secara online menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Media ini kami anggap sebagai media yang sangat tepat untuk melakukan pemasaran online. Hambatan yang kami hadapi selama melaksanakan praktek ini adalah mengenai penyebaran promosi yang belum menyeluruh dan belum maksimal. Kemudian kondisi yang sekarang yaitu pandemi membuat kami takut dan ragu-ragu dalam mengambil pesanan konsumen yang jaraknya jauh dari rumah kami. Dan laporan laba pada praktek pertama. Berikut ini laba atau keuntungan yang didapatkan setelah melakukan penjualan dimsum ayam dan Berry Fantastic secara keseluruhan. Yang pertama, dimsum ayam. Laba yang dihasilkan dari penjualan dimsum ayam adalah total pendapatan dikurang biaya produksi, yaitu 360.000 dikurang 212.000 sama dengan 148.000. Yang kedua, Berry Fantastic. Laba yang dihasilkan dari penjualan Berry Fantastic adalah total pendapatan dikurang biaya produksi, yaitu 160.000 dikurang 50.000 sama dengan 110. Dan perhitungan jumlah keseluruhan pendapatan dimsum ayam dan Berry Fantastic adalah 148.000 ditambah 110.000 sama dengan 258.000. Dari hasil penjualan produk, perhitungan total pendapatan, HPP, laba dan keseluruhan pendapatan, jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh sekitar 280.000 per harinya. Uraian yang saya jelaskan ini merupakan perkiraan dari target yang direncanakan dalam penjualan. Selanjutnya laporan laba pada praktek kedua. Berikut ini laba atau keuntungan yang didapatkan setelah melakukan penjualan corn dog, sosis, dan pisang celemot. Yang pertama, laba yang dihasilkan dari penjualan corn dog sosis adalah total pendapatan dikurang biaya produksi, yaitu 160.000 dikurang 80.000. Yang kedua, pisang celemot. Laba yang dihasilkan dari penjualan pisang celemot adalah total pendapatan dikurang biaya produksi sama dengan 160.000 dikurang 78.000 sama dengan 82.000. Perhitungan jumlah keseluruhan
pendapatan, yaitu 80.000 ditambah 82.000 sama dengan 162.000. Dari hasil penjualan tersebut, perhitungan total pendapatan, HPP, dan laba dan keseluruhan pendapatan, jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh sekitar 162.000 per harinya. Uraian perhitungan yang saya jelaskan ini merupakan perkiraan dari target yang direncanakan dalam penjualan. Kemudian analisis SWOT pada penjualan ini. A. Strength atau kekuatan. Yang pertama adalah memiliki ciri khas tersendiri dari produk lain. Yang kedua, tidak perlu tempat karena penjualan dilakukan secara online. Yang ketiga, harga cukup murah dan terjangkau. Dan yang keempat, pelayanan rapi dan bersih. B. Weakness atau kelemahan. Harga bahan baku tidak stabil. Yang kedua, banyak pesaing. Dan yang ketiga, timing yang dipakai kurang tepat. C. Opportunity atau peluang, yaitu digemari oleh sebagian besar masyarakat. Dan D. Threat atau ancaman. Yang pertama adalah banyaknya saingan, dan yang kedua tidak stabilnya harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat berubah. Selanjutnya media promosi. Media promosi yang kami gunakan di sini adalah Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Media sosial ini kami anggap tempat yang tepat untuk memasarkan produk-produk kami. Kesan atau pengalaman yang diperoleh dalam praktik pemasaran online. Pengalaman yang paling berkesan saat melaksanakan tugas ini adalah saat melakukan proses pembuatan produknya, karena kita dapat saling bertukar cerita, bercanda, dan berbagi pengalaman. Dikarenakan keterbatasan berkomunikasi secara langsung, dengan adanya tugas praktek ini, kami dapat berkumpul kembali dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Untuk kesannya, semoga praktek pemasaran online dapat terus ada di dalam pembelajaran karena dapat memberi pengalaman yang luar biasa bagi siswa dalam menanggapi konsumen secara langsung. Kemudian kesimpulan. Dalam kegiatan ini kami menarik kesimpulan bahwa siswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini yang bukan hanya teori saja, tapi langsung praktek ke lapangan. Dengan hal ini, kita bisa secara langsung merasakan bagaimana berinteraksi dengan konsumen, menawarkan dan menjual produk kepada orang lain. Pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika kami akan membuka suatu usaha nanti. Asal ada kemauan dan keinginan, pasti bisa melakukannya. Karena dalam dunia bisnis, modal bukanlah segalanya, tapi skill juga sangat berperan penting. Dan yang terakhir adalah saran. Semoga dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan selanjutnya, kegiatan praktek lapangan ini tetap bisa dilakukan dan lebih ditingkatkan lagi. Karena kegiatan seperti ini sangatlah bermanfaat agar siswa memiliki bekal pengalaman ketika ingin terjun langsung ke dunia bisnis. Dan ini ada beberapa gambar dari praktik pemasaran kemarin. Itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.